Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Andriani dari kelas PAIB. Di sini saya akan membacakan kitab Khulasoh. Bab yang pertama yaitu Ta'asubu Quraisy 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kebencian kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabadala hubbu Quraisy li Nabi bu'dan. Kecintaan kaum Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah menjadi kebencian. Wa qurbuhum lahu ba'dan. Kedekatan mereka kepada beliau menjadi jauh. Wa sidquhu adiban. Kebenaran Nabi menjadi dusta. Wa amaluhu khuzu'an, dan amal pekerjaan beliau menjadi ejekan bagi mereka. Wa dzalika mundu da'ahum illa ibadatillah, dan demikian itu terjadi semenjak Nabi mengajak mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ambalahitahum, mencela Tuhan-Tuhan mereka. Wa nasaba kullaman abadaha illa dhalali, dan menyesatkan tiap-tiap orang yang menyembah berhala. Walaqad saru illa amimi, mereka pergi kepada paman Nabi. Wa talabu minhu an yamna'a rasul, dan meminta kepadanya supaya melarang Nabi. La an sabilihatihim, mencela Tuhan mereka. Wa tadlili ba'ihim, dan menyesatkan nenek moyang mereka. Faradahum radan jamila, paman Nabi menolak permintaan mereka itu dengan baik-baik. Wa rasulu mustamiru, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi nasridin, tetap menyiarkan agama. Wa i'la'i kalimatil haq, dan meninggikan kalimah kebenaran. Penjelasan mengenai bab pertama yaitu kecintaan kaum Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah menjadi kebencian, kedekatan juga berubah menjadi saling berjauhan, kebenaran berubah menjadi dusta, pekerjaan Nabi berubah menjadi ejekan bagi mereka. Semua itu terjadi setelah Nabi mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berpikir bahwa Nabi mengejek Tuhan-Tuhan mereka dan menyesatkan orang-orang yang menyembah berhala. Lalu mereka meminta paman Nabi agar melarang Nabi untuk mencela Tuhan mereka dan menyesatkan nenek moyang mereka. Pada saat itu, paman Nabi menolak permintaan mereka dengan baik, dan Nabi tetap menyiarkan agama dan meninggikan kebenaran. Yang kedua yaitu mengenai ida'u Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya gangguan kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ahandah Quraisy tu'di Rasul, mulailah kaum Quraisy mengganggu Nabi. Wa tastahibu bihi khususan idza dhahaba ila shalah, dan mengajak beliau terutama ketika Nabi pergi sholat. Ba'da an ra'atis timrarathu fi da'rah, sesudah mereka melihat Nabi tetap dalam dakwah beliau.
wa difa'i anihi anhu, dan melihat pembela paman Nabi kepada beliau. Yang kedua, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap mereka dengan sifat tenang, wa sabri, ya, dengan sabar, wa lutfi, dengan lemah lembut, wal afwi, dan suka memaafkan. Yang ketiga, wa kana asdahum idaan li rasuli Abu Jahal. Orang yang sangat mengganggu Nabi adalah Abu Jahal, wa Abu Lahab, dan Abu Lahab, wa Uqbatu bnu Abi Mu'aid, Uqbah bin Abi Mu'aid, wal Walid bin Mughairah, dan Al-Walid bin Mughairah. Keempat, wa qadil taqamallah, sesungguhnya Allah min jami'i mustahzi'ina ba'da hijrah, telah membalas ejekan itu sesudah Nabi berhijrah. Faminhu man qatila, di antara mereka ada yang terbunuh, wa minhum man ahlakahul amrad, dan ada yang binasa karena beberapa penyakit. Penjelasan mengenai bab kedua yaitu kaum Quraisy mulai menyakiti Nabi SAW, tetapi Nabi menghadapi mereka dengan tenang, sabar, dan orang-orang yang sangat memuji beliau adalah Abu Jahal, Abu Lahab, dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Namun pada saat itu Nabi tidak membalas apa yang kaum Quraisy lakukan kepada Nabi. Materi ketiga yaitu Islamul Hamzah wa Umar, yang artinya Hamzah dan Umar masuk Islam. Yang pertama, di sanati khamisah, dalam tahun kelima, aslama rajulani min kibari Quraisy, dua orang laki-laki dari pemuka kaum Quraisy, mashhurani bil qurati wasaja'ati, masuk Islam. Keduanya masyhur karena kekuatan dan keberanian mereka. Yang kedua, wa humma Hamzatu amun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya itu ialah Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Umar bin Khattab, dan Umar bin Al-Khattab, Tsani khulafa'i rasyidin, khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, wa kana Umar qabla islamihi min a'dhami muharridina lil Islam. Umar sebelum masuk Islam ialah orang yang paling menentang Islam, wa mutaqimina. Yang ketiga, wa kana Umaru qabla Islam, Umar sebelum masuk Islam, min a'dhami muharridina lil Islam, ialah orang yang paling menentang Islam, wa mutaqimina, dan termasuk mimma aslam, orang yang suka menyiksa orang Islam. Fa'azallahu Islam, lalu Allah memuliakan Islam, bi islamihima, dengan masuknya mereka berdua. Yang keempat yaitu wa kana muslimun, orang Islam, fi dzalika waqti, pada saat itu,
arba'ina rajul, sebanyak 40 orang laki-laki, wa ihda asyarah amra'atan, dan 11 orang perempuan. Penjelasan dari bab 3 yaitu pada tahun kelima kenabian Allah memuliakan Islam dengan masuknya Umar bin Khattab dan Hamzah paman Nabi. Semula Islam pada saat itu sebanyak 40 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.